Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membahas hasil diskusi kami terkait analisis sebuah paper yang berjudul Distribusi Binomial sebagai estimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi. Berikut akan kami tampilkan paper yang kami analisis. Baik, selanjutnya. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Septi Wulandari dengan NIM 2224 1010 2020. Kemudian saya sendiri, Fadil Abdillah Suyudi dengan NIM 224 1010 2043. Selanjutnya ada Sofia Salsabila dengan NIM 2224 1010 2046. Dan terakhir yaitu Lutfi Aulia Akbar dengan NIM 224 1010 2085. Poin pembahasan yang akan kami sajikan, yang pertama ada satu, yang pertama yaitu permasalahan apa yang diangkat dalam penelitian tersebut, kemudian yang kedua, apa rekomendasi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian yang ketiga bagaimana metode yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana hasil dan analisis terkait dengan implementasi solusi. Kemudian yang kelima, bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut. Lanjut. Nah, pada poin pertama, sini pengguna sistem informasi pasti memiliki sudut pandang terhadap kualitas layanan sistem informasi yang digunakan. Nah, tingkat kepuasan ini merupakan indikator yang menentukan tingkat keberhasilan pengembangan sebuah sistem informasi. Nah, salah satu model untuk melihat tingkat keberhasilannya adalah model E-Servable. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan distribusi binomial guna mengestimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba layanan kualitas sistem informasi dengan menggunakan variabel yang ada pada model E-Servable. Lanjut. Poin selanjutnya yaitu solusi. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mengimplementasikan distribusi binomial yang bisa digunakan untuk mengukur probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi di masa yang akan datang dengan menggunakan data hasil uji coba saat ini. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan teman saya Sofia Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengimplementasikan solusi dari permasalahan sebelumnya. Yang pertama yaitu dalam menentukan langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga mengidentifikasi variabel dengan menggunakan model E-Servable. Yang keempat mengembangkan instrumen penelitian dilakukan dengan membuat kuesioner. Yang kelima menentukan sampel penelitian. Keenam, melaksanakan penelitian. Yang ketujuh, melakukan analisis data. Dan yang terakhir yaitu merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan data kuesioner dalam skala Likert 1-5 yang didasarkan pada variabel penelitian, yaitu kualitas layanan sistem informasi dengan keterangan 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Untuk variabel penelitian ini adalah kualitas layanan sistem informasi yang dapat diukur menggunakan model E-Servable yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dan untuk distribusi binomial merupakan ukuran penyebaran data dalam N kali percobaan dan hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli. Diulang sebanyak N kali, di mana setiap pengulangan hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Misalkan P adalah probabilitas sukses, maka 1-P merupakan probabilitas gagal. Untuk selanjutnya yaitu distribusi frekuensi variabel. Berdasarkan tabel di samping, pengguna 60-90% pengguna sistem merasa sangat puas dan puas terhadap bukti langsung, yaitu tangible. Sedangkan 73% pengguna sistem merasa sangat puas dan puas terhadap keandalan atau reliability.
dan 70% pengguna merasa sangat puas dan puas pada daya tanggap atau responsiveness. Dan selain itu 75% pengguna merasa sangat puas dan puas terhadap jaminan atau assurance. Dan 67% pengguna merasa puas dan sangat puas terhadap empathy. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebagian besar pengguna menyatakan sangat puas dan puas terhadap kualitas layanan sistem informasi, sehingga dapat dipastikan bahwa probabilitas skala sangat puas dan skala puas akan lebih besar daripada probabilitas skala cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Septi Wulandari. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk selanjutnya yaitu rekapitulasi jawaban responden. Nah, nilai probabilitas dari data di samping digunakan untuk memprediksi tingkat kesuksesan pada uji coba kesuksesan kualitas layanan sistem informasi dengan asumsi bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator kesuksesan kualitas layanan sistem informasi. Gambar di samping yaitu yang disebarkan dapat menghitung probabilitas untuk masing-masing skala. Pada nilai probabilitas untuk skala sangat puas adalah 0,288, nilai probabilitas untuk skala puas adalah 0,425, nilai probabilitas untuk skala cukup puas adalah 0,18. Nilai probabilitas skala tidak puas adalah 0,00072 dan nilai probabilitas skala sangat tidak puas adalah 0,00355. Jadi, nilai yang diperoleh dari rekapitulasi jawaban responden untuk melihat banyak jawaban responden pada masing-masing skala jawaban. Jadi, nilai probabilitas ini digunakan untuk memprediksi tingkat kesuksesan pada uji coba kesuksesan kualitas sistem informasi dengan asumsi bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator kesuksesan kualitas layanan sistem informasi. Selanjutnya yaitu hasil distribusi binomial untuk jawaban responden. Nah, jadi kita perhatikan tabel 4 secara horizontal. Nah, untuk nilai N sama dengan 6, dengan X sama dengan 3, probabilitas kesuksesan tanggapan responden sangat puas dengan probabilitas 0,288 adalah 0,1724, probabilitas tanggapan responden puas dengan probabilitas P 0,425 adalah 0,2919 dan seterusnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa semakin besar probabilitas untuk tanggapan responden, maka semakin besar probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Jadi hasil nyata dari analisis ini adalah bahwa jumlah sampel yang kecil dan nilai probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Next. Grafik distribusi binomial untuk jawaban responden. Nah, jadi gambar di samping ini adalah gambar menunjukkan perbandingan antara 5 kurva distribusi binomial yang memiliki N yang sama namun peluang yang berbeda. Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Jika kita bertemu dengan 10 orang pada sampel ini, probabilitas 4 orang akan menjawab sangat puas dengan presentasi 18,82%. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan teman saya Lutfi Aulia Akbar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jadi di sini kita akan membahas hasil uji coba probabilitas kesuksesan dengan variasi nilai N dan Nah, tabel 5 ini adalah hasil uji coba probabilitas kesuksesan dengan variasi nilai N dan P. Di mana nilai P itu akan huruf P itu sebagai probabilitas sukses dan Q adalah gagal. Jadi
di sini 0,288 itu kan probabilitas sukses. Nah, itu didapat dari slide ke-8, tabel 3. Nah, itu kok di situ bisa Q-nya bisa 0,712 karena eh, eh, rentan dari sukses dan gagal itu ialah dari 0 sampai 1. Mana 0 itu yaitu pasti gagal dan 1 ialah pasti berhasil. Dimana kita tinggal mengurangi saja yaitu 0,7 1 kurangi 0,288. Jadi hasilnya ialah 0,712. Nah, setelah itu eh, N-nya di tabel itu ialah N merupakan jumlah pengulangan atau banyak orang yang jadi sampel dan X ialah jumlah sukses dalam N dalam kali pengulangan. Selanjutnya saya akan menunjukkan rumus di mana kita kan pasti bingung sih, kok bisa di sini ada angka 0,1882 dan sebagainya itu. Nah, itu kita bisa hitung lewat rumus seperti berikut. Eh, Oke, rumusnya dapat dilihat di pojok kanan atas, di mana kalau kita ingin mencari sebuah angka, nah kita harus tentukan dulu nih, kita mau ngambil yang sangat puas, cukup puas, atau yang lain sebagainya. Nah, sebagai sampel, di sini saya ingin mengambil salah satu, yaitu kategori sangat puas, di mana eh, P-nya atau suksesnya yaitu 0,288. Nah, kita masukin ke rumus yang di atas ini, yaitu P dalam kurung X sama dengan X, dengan rumus E dikali P pangkat X dikali 1 min P, pangkatkan N min X. Nah, E itu apa? E itu ialah koefisien dari distribusi binomial dikali dengan P. P itu probabilitas sukses, dipangkatkan dengan X. Tadi kan kita ngambil X-nya berapa, terserah. Nah, di sini saya ngambil X sama dengan 4. Nah, habis itu dikali lagi dengan 1 min P, mana P-nya yaitu 0,88, dipangkatkan dengan N min X. Nah, karena di sini saya ingin ngambil P X sama dengan 4, seperti di tabel. Nah, di situ kita tinggal masukkan aja. Berarti koefisiennya yaitu 10 ke 10 eh, se- se- 10 maaf, bentar, 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 6 faktorial. Di mana 10 itu didapat dari N, karena saya ngambil X-nya 4, otomatis N-nya yaitu 10. Setelah itu kita bagi dengan 4 faktorial dikali 6 faktorial. 4 itu diambil dari X-nya yaitu 4, dan 6 itu N min X, yaitu 10 kurangi 4 sama dengan 6. Makanya di sini 6 faktorial. Setelah itu dikali dengan 0,288, yaitu P-nya, dipangkalkan dengan X, yaitu 4, dikali lagi dengan 0,712, di mana ini diambil dari probabilitas gagalnya atau Q. Terus dipangkalkan dengan 6. 6 itu dari mana? Ya, 6 itu dari 10 kurangi 4 sama dengan 6. Nah, itu kita jumlah, hasilnya ialah 210 kali sama 0,069 kali sama 0,1303. Hasilnya ialah 0,1882. Seperti pada di tabel berikut. Nah, kalau kalian mau nyari hal yang sama, bisa. Tinggal dimasukkan pada rumus yang seperti tadi. Nah, oke, next ke slide selanjutnya. Baik, saya akan jelaskan yang ini. Sebelumnya saya akan hapus dulu sebentar. Eh, oke, Slide selanjutnya ialah hasil distribusi binomial kumulatif jawaban responden. Di mana ini sebenarnya sama kayak yang tadi, tapi cuman ini dikumulatif. Jadi selnya nggak cuma satu gitu, jadi ada banyak. Contohnya saya mau ngambil, saya mau ngambil salah satu yang di tabel. Nah, seperti di pojok kiri, di situ eh, ada sebuah rumus di mana kalau saya ingin ngambil sebuah distribusi binomial kumulatif, itu bisa dilambangkan dengan P X. Nah, itu terserah kita mau berapa, mau kurang dari berapa atau lebih dari berapa, itu terserah.
Nah, tapi sebagai contoh saya akan ngambil X-nya kurang dari 3. Di mana rumusnya itu sama, yaitu E, yaitu koefisien yang tadi, kali P, X sama dengan 0, tambah EP, X sama dengan 1, dan ditambah lagi E kali P, X sama dengan 2. Jadi, semua dijumlahkan dari 0 sampai 2, yang penting di bawah 3. Nah, setelah itu kita masukin angka-angkanya. Jadi kayak tadi, E kali PX sama dengan 0, itu sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi, sama kayak di rumusnya persis, sama, kita masukin semua. Kita masukin entah hasil akhirnya, yaitu 0,0629 tambah 0,223 tambah 0,334. Nah, itu dari mana hasilnya? Dari rumus yang di atas. Jadi tinggal dijumlahkan, kali dipangkatkan, selesai. Nah, setelah itu kita ketemu hasilnya, yaitu 0,6385. Mana kalau kita ingin mempersenkan, 3 dikali 100, hasilnya ialah 63,85%. Nah, terus gimana kalau kita mau ngambil di atas 3? Nah, boleh. Pokoknya kita ngambil cuma N-nya itu sama dengan 5. Jadi kayak misalnya N-nya sama dengan 5, berarti batasnya itu cuma sampai 5 doang. Nah, jadi kita bisa ngambil PX sama dengan atau lebih dari 3, itu 100 dikurangi 63,85%. Jadi tinggal 36,15%. Nah, terus ada yang bertanya gini, lah kok nggak sama hasilnya sama yang di tabel, itu kenapa? Soalnya kalau di tabel itu, N-nya sama dengan 30. Sedangkan kalau kita sebagai contoh itu ngambil N-nya sama dengan 5. Kalau misalnya kita ngambil N sama dengan 30, itu pasti hasilnya sama kayak di tabel. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke kesimpulan. Oke, saya hapus dulu sebentar. Oke, kesimpulannya ialah distribusi binomial dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas layanan sistem informasi dengan memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Berdasarkan hasil uji coba diperoleh fakta bahwa jumlah sampel yang kecil dan nilai probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Namun jika N besar dan P sangat kecil, maka probabilitas nilai X sulit dihitung, baik secara langsung maupun dengan memakai tabel distribusi binomial. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Cukup sekian dari kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pasangan istri adalah suami, saling menyayangi dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat kesan yang positif. Terima kasih, kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila telah terjadi kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.